Jadi ini adalah vaksin yang saat ini ada dan ini merupakan produk impor dari Prancis, Laskar Harrit. Fakta yang ke-8 yang perlu Laskar Harrit ketahui adalah hewan yang pernah sakit PMK dan sembuh maka tidak perlu divaksin. Jadi kita ulang ya, tadi sudah disebutkan. Assalamualaikum Laskar Harrit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Harrit spesial karena hari ini saya akan menjawab dan mereview pertanyaan-pertanyaan tentang vaksin PMK. Kebetulan minggu ini Indonesia sudah datang 800.000 vaksin PMK. Vaksin ini datang dari Prancis dan namanya adalah Aftopor. Silakan di browsing di Google bagaimana tentang Aftopor. Laskar Harrit, kita sepakat bahwa PMK atau wabah PMK ini pencegahan terbaik adalah vaksinasi atau minimal menghambat penularan. Kenapa? Karena bila sudah terjadi, maka lalu lintas ternak yang sulit dihambat, momentum menjelang Idul Adha, kenakalan oknum-oknum ya yang masih memperjualbelikan dari daerah wabah menuju daerah bebas, ini merupakan tantangan bagi kita bersama untuk mengatasi PMK, Laskar Harrit. Jadi pemerintah secara tegas mendatangkan dan menyebutkan bahwa vaksinasi merupakan langkah terbaik untuk mencegah PMK. Jadi di video kali ini saya akan mereview tentang vaksin PMK. Bagaimana penggunaannya, aman atau tidak untuk sapi bunting, pedet bagaimana, farm bagaimana, yang sudah terinfeksi bagaimana, dan lain-lain. Semuanya akan kita ulas di video kali ini. Sebelumnya, simak video bumper berikut karena di situ saya akan seminar bersama Prof. Ali, Dr. Arlina, dan Mas Raka SPT tentang peran nutrisi dalam mengatasi PMK menjelang Idul Adha. Stay tune! Siap Laskar Harrit, review yang pertama, vaksin PMK yang ada saat ini berbasis minyak, digunakan intramuskuler atau disuntikan di otot, di daging ya, dengan nama Aftopor. Jadi ini adalah vaksin yang saat ini ada dan ini merupakan produk impor dari Prancis, Laskar Harrit. Lalu fakta yang kedua tentang vaksin PMK adalah suatu saat juga ada vaksin yang berbasis air, yakni akan diberi nama Aftovax Pur. Ini penggunaannya adalah SC atau subkutan di bawah kulit, Laskar Harrit. Siap. Fakta yang ketiga, ini penting banget. Vaksin PMK Aftopor ini aman digunakan untuk sapi bunting, Laskar Harrit. Catat, Aftopor, vaksin PMK aman digunakan untuk sapi bunting. Ini fakta yang ketiga. Siap. Fakta yang keempat adalah hewan yang sakit, ya ini saya membuka catatan biar tidak salah dan biar urut. Fakta yang keempat, hewan yang sakit tidak boleh divaksin. Jadi hewan yang sudah sakit kok divaksin tambah mati, Laskar Harrit. Siap. Fakta yang kelima, hewan yang pernah sakit tidak boleh divaksin lagi.
Jadi ketika hewan ini sudah sakit, sudah diobati, sudah sembuh, tidak perlu divaksin lagi. Siap. Lalu fakta yang keenam adalah dalam satu kandang, kalau ada yang sakit, maka satu kandang tidak boleh divaksin karena dianggap beresiko sudah terpapar. Fakta yang keenam adalah bila di kandangnya jenengan sudah ada satu yang sakit, maka semua populasi di kandang ini tidak boleh divaksin. Karena dianggap sudah mulai tertular, baik itu masa pre-inkubasi maupun masa puncak inkubasi virus. Laskar Ngarit, siap. Fakta yang ketujuh adalah vaksin ini bukan merupakan treatment atau pengobatan. Jadi tidak akan efektif digunakan pada kandang atau farm yang sudah terinfeksi. Di sini disebutkan vaksin bukanlah treatment atau bukan pengobatan. Kalau di farm sudah ada yang terinfeksi, maka sudah terlambat. Bisa dipahami, ini penting banget. Farmnya jenengan sudah ada yang pernah kena PMK, maka tidak akan menjadi prioritas vaksinasi di situ. Yang kedua, vaksinasi dikatakan terlambat karena pasti yang di sini tadi akan menulari sapi-sapi yang lainnya. Oke? Fakta yang ke-8 yang perlu Laskar Ngarit ketahui adalah hewan yang pernah sakit PMK dan sembuh maka tidak perlu divaksin. Itu kita ulang ya, tadi sudah disebutkan. Fakta yang ke-9, ini penting ya. Pedet bisa divaksin sejak umur 2 minggu, Laskar Ngarit. Jadi jenengan punya sapi, sapinya sehat, melahirkan pedet, pedetnya sehat, di kandangnya jenengan tidak ada kasus, di desanya jenengan juga tidak ada kasus, maka induk yang menyusui boleh divaksin, pedet usia 2 minggu boleh divaksin, Laskar Ngarit. Siap? Menarik kan? Oke. Kita lanjutkan. Laskar Ngarit, poin ke-10 ini cukup menarik karena apa? Vaksin pertama pada pedet itu bisa dilakukan pada usia 2 minggu. Lalu vaksin kedua diberikan 4 minggu setelahnya. Usia 2 minggu diulang setelah 4 minggu atau 1 bulan setelahnya. Lalu vaksin berikutnya dilakukan setiap 6 bulan. Oke, Laskar Ngarit. Yang ke-11, antibodi. Jadi begitu vaksin diberikan ya, terjadi komunikasi ini antara vaksin dengan tubuh, antigen, antibodi ya, sehingga terbentuk antibodi di situ. Antibodi muncul 4 sampai 7 hari pasca vaksinasi dan sudah bisa melindungi. Ini sangat penting. Sapinya jenengan tanggal 1 divaksin, maka tanggal 5 atau sampai tanggal 12 antibodi sudah terbentuk dan sudah bisa melindungi sapi kita dari PMK. Mantap. Siap. Poin yang ke-12 atau fakta yang ke-12. Sangat menular karena angka kesakitan tinggi tetapi kematian hewan yang rendah, sehingga banyak hewan sakit yang beredar ini merupakan tantangan. Ini fakta di lapangan yang mengharuskan kita untuk segera memvaksin. PMK ini menular tapi kematiannya rendah, oknum tetap jual beli sehingga hewan terdampak ini beredar di mana-mana ya, dan penyakitnya semakin menyebar kemana-mana. Inilah yang membuat kita disarankan wajib segera vaksinasi, Laskar Ngarit. Oke. Yang selanjutnya, untuk bisa menginfeksi tidak butuh banyak virus, Laskar Ngarit. Ini fakta tentang PMK. Hanya sedikit saja virus sudah bisa menginfeksi si sapi kita, Laskar Ngarit. Siap. Nah, Laskar Ngarit, karena vaksin ini baru datang 800.000 saja, sedangkan populasi yang ada di Indonesia itu hampir 6 sampai 10 juta ternak, Laskar Ngarit ya. Jadi bahkan lebih ya, mungkin datanya bisa dengan cari di YouTube, di Google ya. Jadi pemerintah, ini penting banget, pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap sesuai dengan prioritas dan data yang masuk di dinas atau di daerah. Nah,
siapakah yang mendapatkan prioritas dari pemerintah di tahap pertama ini? Yang pertama adalah sentra pembibitan. Jadi balai-balai inseminasi buatan dan balai-balai yang menyiapkan benih itu dipastikan divaksin lebih dulu. Karena biar dipastikan aman. Yang kedua, sentra produksi susu. Farm, KUD serta daerah yang di situ produksi susunya tinggi. Ini perlu diselamatkan lebih dulu. Yang ketiga, daerah produksi bibit atau sapi potong yang bebas. Jadi balai inseminasi buatan atau yang balai inseminasi buatan ya, lalu sentra produksi susu, sentra produksi benih dan sapi potong, di situ akan diutamakan oleh pemerintah. Lalu Laskar Ngarit akan dilaksanakan secara bertahap, diedarkan ke seluruh Indonesia melalui dinas Laskar Ngarit ya, dan nanti akan diaplikasikan secara gratis dengan catatan, oke? Tentu setiap medan, setiap daerah, setiap wilayah ini memiliki jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda. Memang vaksin ini oleh pemerintah untuk peternak dan itu gratis, tetapi saya juga tidak bisa ya, artinya jangan jadikan video ini sebagai rujukan di lapangan karena tingkat kesulitan, tingkat medan, tingkat berlainan, sehingga tidak menutup kemungkinan bila ternyata nanti ada pelaksanaan vaksinasi yang harus mengeluarkan biaya Laskar Ngarit. Jadi jangan dijadikan video ini sebagai acuan katanya dokter Lisa vaksin itu gratis. Jadi nanti sampai jenengan ada pengumuman resmi dari presiden atau dari menteri yang menyebutkan bahwa aplikasi vaksin ini gratis sama seperti vaksin COVID pada manusia Laskar Ngarit. Cuman bedanya kalau manusia kitanya yang datang ke puskesmas, ke rumah sakit, ke kantor polisi, ke pusat-pusat vaksinasi. Tetapi kalau hewan ternak, maka dokternya yang datang. Yang menjadi permasalahan adalah teman-teman di dinas ini sumber daya manusianya terbatas. Tidak bisa secara cepat akan mampu menjangkau seluruh wilayah peternak di Indonesia. Sehingga kadang-kadang pihak dinas melibatkan mahasiswa, organisasi profesi, dan mantri-mantri yang ada, baik itu yang tergabung di dinas maupun yang mandiri Laskar Ngarit. Sehingga tidak jarang ketika kita sudah melibatkan teman-teman yang di luar susunan yang ada di dinas, maka bisa jadi untuk operasional transportasi akan ada biaya Laskar Ngarit. Jadi itu dimaklumi saja. Yang terpenting adalah sapi kita, wilayah kita, rumah kita dijangkau oleh petugas dan sapi kita segera divaksinasi. Siap Laskar Ngarit? Semoga review sederhana tentang vaksinasi PMK ini bisa menjawab pertanyaan kegalauan dari Laskar Ngarit semua. Vaksinasi adalah langkah terbaik untuk mencegah PMK. Biosecurity atau lockdown kandang adalah langkah terbaik untuk mengendalikan PMK. Tidak memperjualbelikan hewan ternak di masa wabah adalah langkah terbaik untuk mengurangi angka penularan. Sekian Laskar Ngarit, lemah teles Gusti Allah sing bales. Matur nuwun, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras tetap semangat.